Untuk memberantas penyelundupan, kami akan terus memperketat patroli laut, pengawasan di terminal peti kemas, dan pemanfaatkan teknologi pemindaian untuk menegakkan hukum secara konsisten dan sinergi antar instansi adalah kunci untuk melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Hubungan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari Panglima Armada RI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati serta saya banggakan, sahabat saya, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Panglima Armada 1, Komandan Kodaeral 3, kemudian Sesmenko Polhukam atau yang mewakili, Asintel Kasal Kadis Pamsanau atau yang mewakili. Di sini juga ada Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI Tunggul, Kabinda DKI Jakarta atau yang mewakili, Kapolda Metro Jaya yang saat ini diwakili oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau yang mewakili, Dirut PT Pelindo atau yang mewakili, Wali Kota Jakarta Utara atau yang mewakili, rekan-rekan media yang saya hormati. Saat ini kita laksanakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil sinergi dan kolaborasi antara TNI Angkatan Laut melalui Koarmada RI bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu dalam pengungkapan upaya penyelundupan barang ilegal berupa balpres atau pakaian bekas impor yang berasal dari luar negeri, serta pengungkapan upaya penyelundupan barang tambang berupa pasir timah. Jadi nanti ada 2 video conference di Lanal Bangka Belitung dan di Kodaeral 12 Pontianak ya. Di sini juga hadir menyaksikan seluruh jajaran Koarmada RI ya, seluruh Kodaeral, seluruh Koarmada 1, 2, dan 3, kemudian seluruh Lanal juga menyaksikan di sini. Kami lanjutkan bahwa upaya ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam agenda strategis nasional Astacita, salah satunya pencegahan dan penindakan penyelundupan barang ilegal. Pengungkapan penyelundupan balpres dilakukan di 2 wilayah, yaitu Pontianak dan Jakarta. Sedangkan pengungkapan penyelundupan pasir timah di wilayah Bangka Belitung, hal ini sebagai bentuk perwujudan dari komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Tadi sudah dijelaskan semua kasus penyelundupan balpres ya di tahun 2024 dan 2025 ya, oleh Dirjen Bea Cukai. Kemudian fakta pengungkapan kasus, pengungkapan upaya penyelundupan balpres di Pontianak berdasarkan informasi intelijen dan hasil operasi gabungan Tim Satgas Kodaeral 12 Pontianak dan Kanwil DJBC Kalbakbar pada hari Rabu dan Kamis
tanggal 6 dan 7 Agustus 2025 berhasil mengungkapkan 10 kontainer berisi balpres ilegal di depo peti kemas Shipping Pontianak. Berdasarkan penghitungan dan verifikasi dari Kanwil DJBC Kalbakbar, 10 kontainer balpres tersebut memiliki nilai ekonomi barang sejumlah 14 miliar rupiah. Modus yang digunakan adalah penyamaran muatan ilegal sebagai barang sah di dalam peti kemas. Praktik ini sangat merugikan negara, merusak industri tekstil dalam negeri, dan berpotensi membawa penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan kasus di Jakarta, itu kita juga bisa lihat di slide ya. Nanti mungkin saya bagikan kepada media. Dari hasil pengembangan penyelidikan di Pontianak, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, operasi diperluas hingga ke Tanjung Priuk, Jakarta. Tim gabungan yang terdiri dari tim Satgas Kodaeral 3 dan Kanwil DJBC Jakarta berhasil mengamankan 3 kontainer balpres dengan nilai ekonomi barang sejumlah kurang lebih 1.510 miliar rupiah, tadi sudah disebutkan, yang diangkut menggunakan KM Eagle Mas dengan rute Pontianak Tanjung Priok Jakarta. Temuan ini menunjukkan keterkaitan langsung dengan jaringan penyelundupan lintas wilayah yang terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya, pengungkapan upaya penyelundupan pasir timah di Bangka Belitung. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Bangka Belitung atau Babel telah beberapa kali mengagalkan upaya penyelundupan timah secara ilegal. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya kegiatan pengiriman pasir timah ilegal dari Babel ke Malaysia menggunakan kapal dari pelabuhan tikus yang ada di Babel. Selama periode Januari sampai dengan Agustus 2025, Lanal Babel telah menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal sebanyak 3 kali. Total pasir timah yang berhasil diamankan seberat 50 ton dengan nilai ekonomi yang kurang lebih sebesar 15.490 miliar rupiah. Sinergi dan kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Bea Cukai. Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi, kolaborasi, dan koordinasi erat antara TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. TNI Angkatan Laut dalam ini adalah Armada RI melaksanakan deteksi dini, pemantauan intelijen maritim, dan pengamanan laut untuk mencegah lolosnya barang ilegal. Sedangkan Bea Cukai melaksanakan tugas penegakan hukum di wilayah pelabuhan dan darat termasuk pengamanan barang bukti dan proses hukum. Dampak dan nilai ekonomi dari pengungkapan upaya penyelundupan balpres dan pasir timah ini telah diamankan total 13 kontainer balpres dan 50 ton pasir timah dengan nilai ekonomi yang berhasil diselamatkan mencakup potensi kehilangan pendapatan pajak negara, kerusakan ekosistem industri tekstil nasional, potensi bahaya kesehatan akibat pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi, kerusakan ekosistem industri pertambangan atau smelter nasional, kerusakan lingkungan atau sumber daya alam akibat kegiatan penambangan ilegal. Dalam periode Januari sampai dengan Agustus 2025, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada RI dan jajaran, baik secara mandiri maupun bersinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait, telah mengungkap kasus berbagai penyelundupan barang ilegal seperti narkoba, balpres, illegal mining, rokok, BBL, miras atau mikol, komoditas, BBM, satwa, dan lainnya di berbagai wilayah dengan nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai
Rp14.803.803.675. TNI Angkatan Laut menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum di laut. Pengungkapan di Pontianak dan Jakarta menjadi bukti kesiapan Armada RI dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut, beberapa penekanan strategis. Yang pertama, peningkatan kesiapsiagaan. TNI Angkatan Laut akan terus meningkatkan kehadiran unsur di lapangan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak berbagai bentuk penyelundupan, termasuk pakaian bekas impor ilegal dan minuman keras tanpa izin. Yang kedua, pencegahan melalui kepatuhan, menghimbau masyarakat dan pelaku usaha harus memastikan legalitas seluruh kegiatan impor dan ekspor, menghindari aktivitas tanpa dokumen resmi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga, koordinasi antar instansi. Penindakan efektif memerlukan koordinasi solid antara TNI Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Polri, PPATK, dan instansi terkait lainnya. Penindakan yang keempat adalah penindakan tegas. Setiap pelaku penyelundupan akan ditindak sesuai hukum untuk memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum di laut. Yang kelima, peran serta masyarakat. TNI Angkatan Laut mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi penyelundupan yang ditemukan di wilayah pesisir, perairan, atau pelabuhan. Bahwa penyelundupan barang ilegal bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan nasional serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dan mendukung penyebaran informasi ini kepada publik. Mari kita perkuat komitmen bersama untuk menjaga keamanan